Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang di rumah maupun yang di studio, alhamdulillah di bulan puasa ini kita dapat menjalankan puasa dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ibu, ini ada pertanyaan dari Anam Makruf dari kelas 7C. Pertanyaannya, kenapa umat Islam dianjurkan puasa Ramadan dan bagaimana cara mengganti puasa Ramadan jika kita sedang sakit parah? Pertanyaan yang bagus. Kenapa umat Islam dianjurkan puasa Ramadan? Umat Islam bukan dianjurkan untuk berpuasa Ramadan, melainkan diwajibkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam karena bulan yang penuh rahmat, mahfirah, dan barokah. Mengapa kita wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan? Satu, di sini adalah untuk menebus dosa. Di mana orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka dosa-dosa kita akan berkurang. Dan kalau kita menjalankannya dan amalan-amalan kita, maka kita bagaikan bayi yang baru lahir. Yang kedua adalah untuk perisai diri. Orang yang menjalankan puasa Ramadan di sini akan mendapatkan perisai yang bisa menghalangi dan menjaga diri kita dari api neraka. Yang ketiga, karena akan mendapat pahala yang besar. Orang yang berpuasa Ramadan akan mendapat pahala yang berlipat-lipat karena bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang keempat adalah untuk memperbaiki diri. Di bulan Ramadan ini, jika baiknya adalah untuk memperbaiki diri. Waktunya adalah untuk menahan dari godaan-godaan. Dan yang kelima adalah pintu khusus ke surga. Sesungguhnya di pintu surga ada satu pintu yang diberi nama Arayan. Di pintu Arayan inilah orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu surga ini. Berikutnya ada pertanyaan, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan jika kita sedang sakit parah? Hukum puasa saat sakit sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namaridon aw ala safarin fa'idatun ayamin ukhor. Yang artinya, barang siapa yang sakit atau dalam bepergian lalu berbuka, maka wajibnya mengganti puasa di hari-hari yang lain. Setelah sembuh di sini adalah orang yang sakit tadi tidak puasa, maka setelah sembuh maka wajib untuk mengganti puasa. Dan bagaimana orang yang sakit parah? Dan orang yang sakit parah dilihat dari kesembuhannya, ditunggu kesembuhannya. Kalau sekiranya tidak kunjung sembuh, maka dibolehkan untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah yaitu memberi makan orang miskin, ya. Dalam satu hari itu satu orang miskin. Kalau 30 hari itu 30 orang miskin atau satu orang miskin selama 30 hari. Ya, berikutnya pertanyaan selanjutnya. Soal yang kedua dari Rizky Febrianti 8E. Amalan apakah yang terbaik di bulan suci Ramadan? Ya. Amalan apakah yang terbaik di bulan suci Ramadan? Di sini di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, mahfirah, dan barokah, ya. Di sini dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk memperbanyak amalan. Amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan adalah satu, sholat tarawih. Di sini banyak di lingkungan kita dan kita sendiri juga melakukan sholat tarawih. Rasulullah menganjurkan untuk orang-orang muslim menganjurkan sholat tarawih di malam Ramadan. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka akan mendapatkan satu pahala kebaikan.
dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Yang ketiga adalah sedekah. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Bisa sedekah fisabilillah kepada orang fakir miskin, ataupun sedekah memberi makan atau memberi buka puasa kepada orang-orang yang berbuka. Yang keempat adalah iktikaf. Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk iktikaf di masjid. Dan Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabatnya untuk iktikaf. Yang kelima adalah umroh. Umroh di sini dianjurkan pada bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan haji. Yang keenam adalah memburu Lailatul Qadar. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk memburu Lailatul Qadar. Demikian juga pada keluarganya dan semua umat muslim untuk memburu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, terutama di 10 malam terakhir. Yang ketujuh adalah memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Di bulan Ramadan di sini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak doa karena doanya akan dikabulkan, dan juga memperbanyak istighfar supaya Allah diampuni dosa-dosanya, Ya, berikutnya silahkan. Ya Bu, ini pertanyaan selanjutnya dari Davin Eko Yunawan dari kelas 8C. Pertanyaannya, dapatkah seseorang yang menerima transfusi darah berpuasa? Dan dapatkah seseorang yang sedang dalam proses pengobatan berpuasa? Ya, pertanyaan bagus. Dapatkah seseorang yang menerima transfusi darah berpuasa? Di sini orang yang mendapatkan transfusi darah biasanya adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Dan orang yang sakit ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sebenarnya ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa menerima transfusi darah itu membatalkan puasa. Dan ada yang berpendapat bahwa menerima transfusi darah itu tidak membatalkan puasa. Tapi untuk kehati-hatian kita, lebih baiknya untuk mengganti di hari yang lain. Misalkan kalau kita menerima transfusi darah, kita menggantinya di lain hari. Dan bukankah orang yang transfusi darah itu orang yang sakit, maka juga ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan kalau berpuasa, dianjurkan untuk mengganti di lain hari. Dan pertanyaan berikutnya, dapatkah seseorang yang sedang dalam proses pengobatan berpuasa? Sebenarnya ini tergantung pada jenis penyakitnya. Kalau jenis penyakitnya tergolong ringan, maka boleh untuk puasa. Misalkan kita pusing atau flu, itu kan obatnya tidak harus dimakan saat itu, maka kita puasa, boleh puasa. Dan misalkan kalau kita dalam proses pengobatan rutin, kontrol rutin tiap minggu, ya, itu kan bisa diganti dalam minum obat waktu buka puasa dan sahur, ya, waktu sahur dan buka puasa. Nah, sebaliknya kalau jenis penyakitnya parah dan kalau tidak minum obat kok menjadikan kondisinya memburuk, maka ini dibolehkan untuk tidak puasa. Seperti kita lihat di rumah sakit banyak orang yang sakit rawat inap, ya. Karena rawat inap dan dia itu harus menerima infus, sementara infus itu adalah sari makanan, maka boleh tidak puasa. Dan juga misalnya orang-orang yang sakit parah, ya, itu boleh tidak puasa. Ya, selanjutnya. Untuk soal selanjutnya dari Noliana Ismulati Didikse, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima Allah? Ya, tanda-tanda puasa yang diterima Allah, ya. Di sini jelas sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan diwajibkan
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kamu sekalian bertakwa. Di sini puasa di sini tanda-tandanya yaitu supaya menjadi lebih bertakwa ya. Orang-orang yang berpuasa ini diharapkan menjadi lebih bertakwa, lebih imannya meningkat, mendekatkan diri kepada Allah. Tanda-tandanya di sini adalah ada perubahan besar pada dirinya, yang itu bisa dilihat oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Contohnya orang yang suka mabuk ya, orang yang suka mabuk-mabukan, maka setelah berpuasa Ramadan dia tidak mabuk-mabukan lagi. Orang yang suka minum narkoba, orang yang suka minum narkoba setelah berpuasa maka tidak akan minum narkoba lagi. Dan juga orang yang melakukan maksiat ya, setelah berpuasa Ramadan maka dia akan meninggalkan maksiatnya, tidak berbuat maksiat lagi. Dan berikutnya adalah orangnya warok. Warok artinya hati-hati dalam hukum Allah. Di sini orang yang warok adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang berikutnya adalah keistiqomahan, artinya adalah lurus. Orang yang puasa diharapkan setelah berpuasa itu istiqomah. Yang tadinya suka maksiat ditinggalkan maksiatnya, tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak akan melakukan perbuatan maksiat lagi. Ya, selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Feli Rahmalia dari kelas 8H. Pertanyaannya, batalkah melihat aurat tanpa sengaja dan apa hukumnya? Ya, batalkah melihat aurat tanpa sengaja dan apa hukumnya? Melihat aurat tanpa sengaja atau tanpa sadar itu bisa ditoleransi, ya, bisa ditoleransi. Tetapi melihat aurat yang kedua setelah melihat terus melihat lagi dengan sengaja, dengan sadar melihat lagi cantik-cantik dan terusnya, maka itu yang tidak boleh atau diharamkan, hukumnya haram atau dosa. Jadi kalau nikmat pertama pandangan pertama itu ditoleransi, boleh, tidak dosa. Tapi pandangan yang berikutnya dan seterusnya itulah yang berdosa. Ya, berikutnya. Soal berikutnya dari Dimas Rizky Saputra 7H. Apa hikmah dalam sahur dan apakah pahalanya akan dilipat gandakan? Apa hikmah dalam sahur? Ya. Makan sahur menjadi salah satu hal yang sangat dianjurkan saat umat Islam melakukan ibadah puasa. Dalam Islam, mereka yang melakukan makan sahur akan mendapatkan keutamaan Allah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan." Hadis riwayat Sahihani. Di sini ada beberapa hikmah sahur. Yang pertama adalah sunnah Rasul sebagai bentuk kasih sayang pada umatnya. Di sini Rasulullah menganjurkan umatnya untuk makan sahur. Ya, di sini dalam makan sahur ada keberkahan. Yang kedua adalah agar tubuh tidak lemas saat berpuasa. Dengan sahur maka tubuh kita akan kuat, akan tidak lemas, ya, akan kuat untuk menjalani aktivitas sehari penuh. Yang ketiga adalah pengakhiran sahur di akhir malam. Ya. Di sini umat Islam dianjurkan untuk melakukan makan sahur di akhir malam, karena dengan begitu setelah selesai sahur maka akan menunggu waktu subuh tiba. Dalam waktu menunggu waktu subuh tiba dianjurkan untuk sholat sunnah, ya, atau membaca Al-Quran atau zikir lainnya. Dan yang keempat adalah makan sahur tidak akan dihisab oleh Allah. Makan sahur tidak akan dihisab oleh Allah. Alasan mengapa orang yang makan sahur akan memperoleh keberkahan, disinilah makan sahur tidak akan dihisab oleh Allah.
Yang kelima adalah pembeda puasa antara umat Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Kalau umat Islam dianjurkan untuk makan sahur, sementara umat Yahudi dan Nasrani tidak. Nih, sahur menjadi pembeda antara umat Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad bersabda yang artinya yang membedakan antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Berikutnya adalah apakah pahala kita akan dilipat gandakan? Di sini kita rasakan bersama. Kalau makan sahur pasti malas ya. Kalau makan sahur ogah-ogahan, malas. Kadang ada yang lebih berat tidurnya, ya, tidak sahur. Di sini rasa kantuk kerap kali membuat sebagian orang malas melakukan makan sahur. Padahal makan sahur akan menguatkan saat menjalankan puasa 1 hari penuh. Makan sahur yang dilandasi dengan niat tulus, di sini yang mendapat pahala. Ya. Yang niat sahurnya adalah pahalanya adalah 70 kali lipat dibandingkan orang yang tidak niat. Meski cuma minum air atau makan kurma, kalau niat itu pahalanya dilebihkan 70 kali lipat. Jika umat muslim tidak melaksanakan sahur, puasanya tetap sah, namun dianjurkan untuk makan sahur. Selanjutnya, Ya, pertanyaan selanjutnya dari Naila Fatimah Zahro dari kelas 8G. Pertanyaannya, apa hukum mencicipi masakan saat kita berpuasa dan apa amalan yang gampang diucapkan tapi pahalanya besar? pertanyaan, apa hukum mencicipi masakan saat kita berpuasa? Ketika berpuasa, mencicipi makanan saat masak itu hukumnya adalah makruh, ya. Hukumnya adalah makruh. Makruh adalah sesuatu yang tidak dianjurkan tetapi tidak membatalkan puasa. Dan hukumnya bisa beralih mubah atau boleh jika dilakukan oleh juru masak di restoran, ya, karena dia itu untuk menghidangkan makanan orang banyak. Jadi kalau untuk masak sendiri mencicipi makanan hukumnya makruh. Tapi kalau untuk juru masak karena menghidangkan makanan untuk orang banyak, maka hukumnya boleh atau mubah. Amalan apa yang gampang diucapkan tapi pahalanya besar? Di sini ada zikir, ya. Yang pertama adalah zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat timbangannya dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ini dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita membaca 1 huruf saja akan mendapat 1 kebaikan, ya, 1 pahala kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini 1 kebaikan pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang ketiga adalah istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dengan mengucapkan istighfar, ini kita memohon ampun kepada Allah. Insya Allah di masa puasa, di bulan Ramadan, saat kita berpuasa, dosa-dosa kita akan diampuni, ya. Dosa-dosa kita akan gugur. Yang berikutnya adalah menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Itu adalah apa amalan yang gampang diucapkan tapi pahalanya banyak. Ya, selanjutnya Untuk soal yang terakhir dari Kirana Aceng Salsabila 8H. Bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh? ya. Pertanyaan, bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh? Haid merupakan fitrah perempuan yang setiap bulan dialami perempuan
dalam masa subur, yang masih subur ya. Sedangkan minum obat untuk mencegah supaya tidak haid, supaya bisa puasa penuh, di sini hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Namun jika setelah minum obat kok ada efek samping, biasanya ada yang pusing, ada yang mual atau lain hal lainnya, maka itu tidak dibolehkan, karena hukum di sini adalah Allah itu supaya kita menjadi baik ya. Nah, di sini Fatwa MUI memutuskan pengguna pil haid untuk orang haji itu dibolehkan, tapi pengguna pil haid untuk menunda haid ya, untuk orang yang puasa ini hukumnya makruh, hukumnya makruh. Jadi kalau kita ingin supaya haidnya tidak ini ditunda atau supaya bisa puasa penuh, maka di sini Fatwa MUI menyampaikan makruh hukumnya. Nah, dan yang ketiga, bila penggunaan pil haid ini untuk selain haji dan puasa, ini tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk melanggar hukum Allah, maka hukumnya adalah haram. Misalnya minum pil haid tapi untuk berbuat maksiat, ya, itu adalah hukumnya haram, dosa. Demikianlah mutiara kali ini. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.